Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan memberitakan sebuah berita dari ayobandung.com yang isinya mungkin sedikit mengecewakan ya. Karena memang teman-teman banyak yang mungkin salah paham terkait dengan pendataan yang dilakukan Kemenpan RB terkait dengan pendataan tenaga honorer. Banyak yang salah paham yang mengira bahwa proses tersebut akan merupakan proses pengangkatan untuk diangkat menjadi P3K. Tetapi tidak ada salahnya juga ada harapan seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya pendataan tersebut dan dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer di 2023, tentu nanti akan muncul kebijakan-kebijakan baru dari hasil pendataan tersebut. Semoga kebijakan-kebijakan tersebut nantinya bisa memberikan kabar baik kepada teman-teman kita tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K, maupun itu melalui proses seleksi ataupun dengan proses tes ya, seperti itu. Tetapi secara resmi Menpan RB menegaskan pendataan tenaga non-ASN bukan pengangkatan honorer jadi P3K. Lantas tujuannya untuk apa? Kita simak berita dari ayobandung.com ini. Bagi kamu yang mau terus mendapatkan informasi terupdate seputar CASN, baik itu P3K maupun CPNS, silakan subscribe channel ini sekarang juga dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terupdate jika kami mengunggah atau mengupload video terbaru. Nah, teman-teman, ayo kita simak beritanya. Di sini dari ayobandung.com, PLT Menpan RB Muhammad Mahfud MD menegaskan perekaman data pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN bukan sebagai syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tanpa tes ya. Pengisian data pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN dianggap oleh mayoritas masyarakat ya, khususnya guru honorer dan tenaga kesehatan honorer sebagai syarat pengangkatan tenaga honorer tanpa melalui proses seleksi pendaftaran P3K 2022 ya, karena memang banyak yang salah paham ya. Mungkin nanti kedepannya setelah pendataan didapatlah data-data jabatan-jabatan yang ada di jabati oleh teman-teman tenaga honorer, sehingga peluang untuk mengembangkan posisi yang boleh diduduki oleh tenaga P3K yang boleh diduduki oleh P3K mungkin nanti akan lebih diperluas, karena kalau mengacu yang ada sekarang itu masih sekitar 187 posisi yang boleh diduduki oleh P3K. Semoga dengan adanya pendataan ini nanti akan semakin memperluas jabatan yang boleh diduduki oleh P3K, muncul kebijakan baru ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini diberitakan bahwa anggapan tersebut jelas dinilai salah karena tenaga honorer yang mengikuti pendaftaran P3K 2022 tetap harus melalui proses seleksi, yaitu administrasi dan kompetensi, yaitu mengacu pada PP nomor 49 tahun 2018 ya. Ada administrasi seperti video yang sebelumnya ya. Ada kompetensi ya. Kompetensi ada teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya teman-teman. Silakan banyak latihan. Tadi siang saya update soal sosial kultural ya, itu nanti teman-teman bisa pelajari. Pendaftaran pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN pun rentan disalahartikan oleh tenaga honorer yang ingin cepat-cepatnya membuat akun. Padahal sebelum membuat akun, guru honorer dan tenaga kesehatan honorer harus memastikan instansi tempat bekerja telah mendaftarkan terlebih dahulu di website pendataan non-ASN bkn.go.id ya, seperti itu. Lantas,
Apa tujuan Menpan RB meminta dilakukan pendataan tenaga honorer pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN? Ya. Tujuan pendataan non-ASN atau pendataan tenaga honorer dalam SE Menpan RB nomor B1511 disebutkan sebagai berikut. Pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun pemerintah daerah. Melalui laman Menpan RB, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian RB Alex Denny mengatakan bahwa pendataan non-ASN dilakukan agar ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Perlu diingat, pendataan tenaga honorer pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN bukan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes ya. Namun untuk pemetaan data honorer dan mencari solusi atas persoalan honorer yang belum menjadi P3K. Angkat saja lah Pak semuanya. Ya. Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, kata Alex Denny dikutip dari ayobandung.com pada hari Kamis 25 Agustus 2022. Ya. PLT Menpan RB Mahfud MD sudah memberikan imbauan kepada pejabat pembina kepegawaian, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN atau tenaga honorer dan menyampaikannya kepada BKN paling lambat 30 September 2022. Penyampaian data pegawai non-ASN atau tenaga honorer kepada BKN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh PPK. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN, ucap Alex Denny. Ya. Syarat tenaga honorer yang ikut pendataan tenaga honorer pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN, Mahfud MD meminta PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN atau honorer yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Ini sudah dibahas sebelum-sebelumnya ya, pasti teman-teman sudah paham ya. Ini ada beberapa kategori, yaitu mendapat honorarium, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ya. Ini sudah kita bahas beberapa kali ya. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Ya, teman-teman. Demikian informasi tujuan Menpan RB meminta dilakukan pendataan tenaga non-ASN atau honorer pada aplikasi pendataan non-ASN dari BKN adalah untuk pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun daerah, bukan sebagai pengangkatan menjadi P3K 2022 tanpa tes. Artinya teman-teman, pendataan ini memang bukan untuk pengangkatan tanpa tes, berarti ada proses seleksi. Bukan juga berarti tidak ada peluang teman-teman untuk menjadi P3K. Tetap ada peluang ya, semuanya berpeluang ya, baik itu peluang untuk mendaftar P3K maupun CPNS nanti di 2023 ya. Maka dari itu, tidak ada cara lain teman-teman mempersiapkan diri yaitu dengan sering latihan soal-soal. Kalau untuk P3K, latihan soalnya adalah kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kalau CPNS, latihannya adalah TIU, TKP, dan TWK ya. Nanti setelah itu baru ada SKB, mirip-mirip dengan kompetensi teknis. Nah,
Bagi teman-teman, silakan subscribe channel ini dan ikuti channel ini biar teman-teman bisa mendapatkan soal-soal terupdate ya, karena setiap hari Sabtu dan Minggu kami selalu mengupdate soal-soal ya. Bagi teman-teman yang mau memiliki buku ini, silakan klik link yang ada di bawah. Tapi untuk sementara stok buku ini sudah habis ya. Saya dari kemarin menyampaikan bahwa stok buku tersisa cuman 11 ya, karena memang buku ini sudah laku terjual dari bulan lalu dan sekarang sudah habis. Teman-teman yang mau masuk dalam daftar antri untuk cetakan kedua, silakan lakukan pre-order melalui Shopee di bawah ya, link Shopee di bawah. Nanti teman-teman begitu bukunya ready, nanti lagi paling lambat 10 September langsung kami kirimkan ke lokasi teman-teman sesuai dengan daftar list pre-order di Shopee ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.